Jangan coba-coba lakukan hal ini, maka akan terjadi banjir closing. Baik Bapak Ibu, edifikasi adalah menceritakan nilai-nilai positif. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang mengedifikasi leader kita. Jadi yang diperhatikan adalah jangan edifikasinya terbalik. Biasanya yang terjadi di lapangan adalah kita mengedifikasi terbalik. Calon mitra kita yang kita edifikasi kepada leader. Nah, itu bisa saya pastikan akan terjadi yang namanya gagal closing. Kenapa? Yang diceritakan adalah calon mitra kita kepada leader kita. Yang paling maksimal adalah bagaimana supaya kita mengedifikasi leader kita kepada calon mitra kita. Contoh, misal saya contohkan. Misal seumpama hari ini tiba-tiba datang sultan atau raja dari Arab Saudi. Datang ke rumah Bapak Ibu. Yang awalnya tidak Bapak Ibu kenal. Dia pakai baju yang biasa. Ketika dia datang sampai ke rumah, yang terjadi adalah Bapak Ibu pasti tidak merespon dengan baik orang asing yang datang ke rumah. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mengenal beliau. Tapi ketika sebelum orang tersebut atau sultan tersebut datang, sultan Arab, salah satu sultan Arab datang ke rumah Bapak Ibu, tapi diawali dengan menceritakan profil beliau. Ada yang datang, singkatnya begini Bapak Ibu, ada yang datang ke rumah Bapak Ibu, dia ceritakan bahwa besok akan datang sultan atau raja, salah satu raja dari Arab Saudi ke rumah Bapak Ibu. Yang terjadi apa coba? Yang terjadi Bapak Ibu akan mempersiapkan segala sesuatunya, menjamu dengan baik, dan memberikan perlakuan dengan baik kepada raja tersebut. Kenapa? Karena sudah diceritakan atas kedatangan beliau. Begitu ketika kita memaksimalkan, mengedifikasi leader kita kepada calon mitra kita. Banyak leader yang ketika presentasi tidak maksimal atau dicuekin ketika presentasi, mau itu offline, mau itu online, via WA atau via grup. Itu karena tidak adanya edifikasi dari member ketika mau mengarahkan calon mitranya ke leadernya. Banyak kasus ketika ada member dia punya calon mitra, anggaplah itu seorang PNS atau pengusaha berhasil, seorang pengusaha yang sukses. Yang dia ceritakan adalah pengusahanya ke leadernya. Sampaikan, Pak, tolong presentasi calon mitra saya, dia adalah pengusaha sukses, sudah punya tambang 10, punya kapal pesiar 15, punya gedung bertingkat 27. Tolong maksimal Pak ya, ini orangnya berpotensi. Sementara leadernya baru punya pencapaian 1 umroh. Otomatis edifikasi ini terbalik, leadernya kalah bulu. Yang kita edifikasi adalah leader kita kepada calon mitra, bukan calon mitra kita kepada leader kita. Sampaikan kepada leader, dan ini saya ada calon mitra, tolong supaya presentasi. Nah, kita edifikasi leader kita kepada calon mitra kita. Walaupun entah itu statusnya dia pejabat penting, mau dia pengusaha mantap, mau dia itu punya bisnis yang luar biasa atau apapun, yang harusnya diedifikasi adalah leader yang akan mempresentasi. Kenapa? Supaya calon mitra ini tidak sombong ketika dipresentasi. Karena tidak adanya edifikasi, biasanya calon mitra itu ogah-ogahan, sibuk main handphone, ketika di WA tidak respon, terus kemudian kita ketika pertemuan offline juga tidak maksimal di presentasi karena tidak ada edifikasi tadi. Saya contohkan, saya biasanya edifikasi, mau itu lain di bawah saya edifikasi ketika mau saya mengarahkan untuk presentasi. Saya bilang, Pak, sebentar, nanti Bapak hubungi teman saya, kebetulan dia leader saya, orangnya luar biasa, masih muda, umurnya sekian, tapi alhamdulillah beliau sudah banyak mengajarkan anak-anak muda lainnya bisa sukses di bisnis ini. Kalau nanti Bapak hubungi, silakan Bapak kenalkan diri Bapak, terus kemudian tolong Bapak dengarkan baik-baik ketika dipresentasi. Bapak jangan bikin malu saya, karena beliau adalah guru saya. Itu sederhananya. Kalau ini kita sampaikan ke calon mitra kita, insya Allah mudah-mudahan calon mitra kita yang menghubungi leader kita. Ketika leader kita sudah berhasil kita edifikasi dengan maksimal, maka pada saat presentasi akan terjadi interaksi yang maksimal, interaksi yang baik, karena leader kita sudah diedifikasi. Jadi ketika pada saat presentasi calon mitra, insya Allah mudah-mudahan penyampaian presentasi bisa dipahami dengan benar. Ketika penyampaian presentasi bisa dipahami dengan benar, maka insya Allah terjadi yang namanya pemahaman maksimal, keyakinan yang kuat, dan bergabung menjadi calon mitra kita atau menjadi member PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nah, sekali lagi, jangan terbalik.
Jangan mitranya kita yang diedifikasi ke leader, tapi sebaliknya leader kita yang harus diedifikasi ke calon mitra kita. Ini kesalahan paling fatal dan banyak terjadi di member-member saat ini. Member-member saat ini tinggal main lempar ini, Pak tolong dihubungi, ini orangnya begini. Nah, coba cek kembali apakah selama ini cara atau metode kita seperti demikian. Boleh dilihat hasilnya seperti apa. Jangan coba-coba lakukan hal ini. Kenapa? Karena ketika kawan-kawan Bapak Ibu melakukan edifikasi yang maksimal, maka akan terjadi banjir closingan. Sekali lagi, jangan dicoba metode edifikasi, karena ketika Anda mencoba dengan maksimal, maka yang terjadi adalah banjir closingan di bawah tim Bapak Ibu dan kawan-kawan. Jangan dicoba. Oke, sekian dari saya.